Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Katri Yulia. Dan kali ini aku bakal bahas 5 rumah sakit terangker di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, aku mau ngingetin lagi buat subscribe channel ini dan dinyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Jangan lupa juga buat di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Di antara semua jenis bangunan di dunia ini, rumah sakit dikategorikan sebagai jenis bangunan terseram di dunia. Dan kenapa bisa dikategorikan sebagai bangunan terseram di dunia? Rumah sakit menyimpan berbagai misteri serta kejadian-kejadian janggal. Ya karena kan rumah sakit ini tempatnya orang-orang sakit. Nggak sedikit pula dari mereka yang meninggal di tempat. Jadi banyak banget arwah-arwah yang belum pasrah meninggalkan bumi sehingga mereka ini terjebak di dua dunia. Dari situ muncullah kisah-kisah menyeramkan dari berbagai rumah sakit di Indonesia ini. Dan kita langsung masuk aja ke 5 rumah sakit terangker di Indonesia. Dan yang pertama ini ada Rumah Sakit Medical Center yang terletak di Kota Bandung. Saking terkenalnya rumah sakit ini, banyak stasiun TV yang menyoroti rumah sakit ini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Medical Center ini adalah suster yang menempati lantai 1 dari rumah sakit ini. Menurut cerita warga dan masyarakat yang pernah datang ke sini itu, suster ini biasanya menampakkan diri dengan pakaian yang sangat lusuh, kotor, serta berbau-bau gitu. Dan sebelum si suster ini muncul, biasanya dia memberikan pertanda-pertanda sama orang yang bakal dia kasih tahu wujudnya ini. Biasanya dia tuh mengeluarkan aroma-aroma melati yang sampai nyengat banget ke hidung gitu, sampai bikin yang nyiumnya ini tuh muntah, pusing, dan emek gitu. Gak cuma itu aja, si suster ini pun bakal mengeluarkan bau-bau busuk dari tubuhnya, ya kayak bau darah, daging mungkin. Ya pokoknya bau-bau busuk gitulah. Iu, aku gak bisa bayangin, tapi sumpah itu pasti bau banget. Lanjut ke yang kedua, ada Rumah Sakit Immanuel yang lagi-lagi terletak di Bandung. Rumah Sakit Immanuel ini bisa dikategorikan sebagai rumah sakit tertua di Indonesia karena si rumah sakit ini berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Ditambah banyak banget peristiwa-peristiwa menyeramkan yang terjadi di rumah sakit ini. Contohnya aja nih ya, mulai dari berdirinya rumah sakit ini sendiri itu karena keringat serta darah-darah rakyat Indonesia yang bercampur di dalamnya. Jadi ya kalian bisa bayangin sendiri, darah dan keringat rakyat Indonesia tuh ada di rumah sakit ini gitu loh. Sampai para company Belanda ini yang tega menyiksa dan memberikan perlakuan keji kepada para pekerja-pekerja di rumah sakit ini, guys. Nah, yang paling spesifik ini, rumah sakit ini punya area tertentu yang disebut area paling menyeramkan, yaitu ruangan bayi dan ibu. Konon katanya di ruangan ibu dan bayi ini si makhluk-makhluk ini sering menampakkan diri. Ya pokoknya paling sering tuh di ruangan ibu dan bayi ini, guys. Menurut banyak saksi warga yang tinggal di sekitar rumah sakit ini, mereka sering banget ngelihat keranda yang terguling-guling sendiri serta sosok makhluk halus penunggu tangga di samping ruang mayat ini. Terus juga nih ya, yang parahnya lagi, walaupun para pekerjanya ini sering banget bersih-bersih bahkan setiap hari, mungkin setiap jam, tetap aja bau-bau busuk ini tuh sering banget bermunculan di rumah sakit ini. Dan kejadian-kejadian itulah yang membuat Rumah Sakit Immanuel ini dikatakan sebagai rumah sakit mengerikan di Indonesia. Yang ketiga ada Rumah Sakit Mardi Waluyo, tepatnya di Blitar. Rumah sakit ini terkenal karena para penghuninya yang sering mengganggu. Aku merinding. Merinding sumpah. Mana tidur sendiri lagi. Terkenal karena sumpah ya guys, aku tuh suka banget sama cerita horor, tapi takut juga. Ih, gue ngeri ada yang masuk. Dan katanya para penghuni-penghuninya ini sering banget ngeganggu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar itu. Jadi kayak
misalnya ini rumah sakitnya tuh deket sama pemukiman warga, dan buat warga-warga yang ada di sekitaran rumah sakit ini mengeluh sering diganggu sama sosok-sosok yang berdatangan dari rumah sakit Mardi Waluyo ini. Yang membuat rumah sakit Mardi Waluyo serem ini karena konon katanya rumah sakit ini pernah dijadikan kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak jiwa di dalamnya. Nggak cuma itu nih, jadi pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini juga sering mengeluh, katanya mereka tuh sering dengar suara-suara tangisan, jeritan dari dalam rumah sakitnya ini sendiri. Terus buat jeritan dan tangisannya ini punya waktu tertentu, yaitu waktunya jam 12 malam Teng. Suara ini bakal bermunculan dibarengi dengan bayangan-bayangan putih yang lewat malang melintang di rumah sakit ini guys. Terus para warga ini sering banget ngeluh juga, katanya yang sering mereka lihat ini adalah ya kayak kuntilanak, gundurwo, ada juga tuyul. Dan sampai sekarang belum ada yang berani buat ngedeketin bangunan ini semenjak ditutup. Jadi semenjak ditutup ini bangunan rumah sakit Mardi Waluyo ini tuh jadi sepi gitu, kecuali mungkin mereka yang mau syuting gitu bakalan datang ke sini, tapi untuk warga-warga gitu nggak ada yang berani buat datang ke sini. Kita lanjut ke yang nomor 4, ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yaitu RSCM, yang terletak di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini lumayan terkenal di Indonesia karena masih beroperasi sampai sekarang. Walaupun rumah sakit ini masih beroperasi, tidak dapat dipungkiri bahwa rumah sakit bakal menyimpan kisah-kisah mengerikan di dalamnya. Nah, kisah legendnya nih ya, yang katanya paling populer di Jakarta ini, aku bakal ceritain kisahnya. Nah, jadi ada mahasiswa nih, namanya si Ramli. Untuk namanya ini sendiri aku samarin ya. Jadi si Ramli ini nemenin salah satu temennya yang mengalami kecelakaan fatal dan harus dirawat inap di rumah sakit ini nih. Sampai akhirnya waktu jam 1 malam ini, kan si Ramli nemenin temennya nih ya kan, temennya sendiri, sama si Ramli berdua otomatis gak mungkin ditinggal sendiri. Jadi waktu jam 1 malam ini si Ramli dengar suara bisikan yang nyaring banget gitu loh. Pokoknya suara bisikan tuh nyaring dari arahnya sendiri, dari utara rumah sakit, kata si Ramli ini. Terus karena si Ramli ini ngerasa penasaran sama suara yang nyaring banget ini, disamperin lah kan ya sama dia. Jujur aku nggak bakal berani jadi si Ramli nyamperin suaranya. Disamperin lah nih kan sama si Ramli, suaranya samperin sampai suaranya ini makin keras, tapi tetap disamperin nih sama si Ramli. Dan akhirnya suara ini berakhir di bangsal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Waktu si Ramlinya udah nyampe nih ya di ujung suaranya ini, jadi ada di suatu ruangan lah, pusat suaranya ini di satu ruangan. Ruangannya ini lembab, minim cahaya juga. Dia ngelihat sepenggal kepala wanita berambut panjang senyum sama dia. Ditambah matanya ini berlumuran darah, terus cekikikan gitu loh. Cekikikan ketawa-tawa sama si Ramli ini, tawanya doang gitu kan, gak ada badannya. Allahu Akbar. Dan menurut para pasien serta warga-warga sekitar, sosok wanita ini adalah salah satu pasien juga nih. Jadi dia meninggal di tangan salah satu dokter bedah di rumah sakit ini guys. Ini rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo itu lumayan serem ya. Walaupun dia masih beroperasi tapi serem juga gitu kan ya ceritanya. Kayaknya lebih serem dari yang udah ditutup gitu. Oke, lanjut, yang terakhir adalah Rumah Sakit Darmo yang terletak di Surabaya. Sama seperti Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Darmo ini juga salah satu rumah sakit yang bisa dikatakan rumah sakit tertua di Indonesia. Kenapa bisa dikatakan rumah sakit tertua di Indonesia? Karena ya bangunannya ini udah mulai retak, rubuh gitu. Jadi ya kelihatan banget kayak bangunan tua gitu. Kisah legenda dari rumah sakit ini adalah kuntilanak penunggu bangsal anak yang sudah sangat terkenal seantero Surabaya. Menurut para saksi,
si kuntilanak ini bakalan munculin dirinya kalau dia denger suara tangisan dari anak kecil. Nggak ada yang pernah lihat spesifik bener-bener bentuk wajahnya ini, karena si kuntilanaknya ini nutupin mukanya pakai rambut lusuh yang udah berlumuran darah gitu. Bukan berarti karena dia nggak nampakin wajahnya terus dia nggak serem. Justru yang bikin serem adalah suara tangisannya ini yang melengking, yang cekikikan, bener-bener bakal terngiang-ngiang lah gitu ya. Bahkan saking menyeramkannya suara si dia ini, suaranya tuh bakal kedengeran sampai halaman parkir gitu. Ya pokoknya orang-orang yang ada di parkiran nih bakal denger suara dia ini. Terus mereka yang pernah diganggu ini ngaku kalau mereka nggak bisa lepas dari kejadian itu sampai beberapa hari, bahkan sampai ada yang sakit gitu ya kan. Maksudnya ya adalah ketika setelah mereka diganggu ini, mereka nggak bakal bisa lupain gitu aja, tapi bakal terus kepikiran gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi 5 rumah sakit paling angker di Indonesia. Dan menurut aku yang paling serem sendiri ada nomor 4 tadi, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta Pusat. Menurut kalian gimana? Menurut kalian yang paling serem itu mana? Atau mungkin nggak ada yang serem sama sekali? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau misalnya kalian ada saran buat aku atau buat video-video aku, atau mungkin buat konten aku selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah. Makasih banyak buat yang udah nonton video ini. Jangan bosan-bosan lihat muka aku. Dan jangan lupa juga buat di subscribe, diklik juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube aku. Bye. Ambil thumbnail dulu. Gimana ya?